Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman wa 'amala. Rabbana zidna 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan wa lisanan dzakiran wa qalban khashi'an. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ikhwan dan juga akhwat sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan kembali insyaallah daurah kita membahas kitab Tuhfah Samanudiyah karya Syekh Ibrahim As-Samanudi rahimahullah taala. Dan alhamdulillah ini adalah pertemuan yang ketiga. Karena mohon maaf agak sedikit terlambat karena ada tamu tadi sehingga baru bisa memulai. Kita insyaallah akan lanjutkan pada bab makharijul huruf. InsyaAllah akan ditampilkan bab makharijul huruf. Kita akan bahas tentang bab makharijul huruf. Ini bab insyaAllah sering sekali ya untuk pelajari sehingga nantinya kita agak cepat saja untuk bab ini. Bahwa makharijul huruf ini adalah bab yang tidak boleh dilewati di dalam mempelajari ilmu tajwid. Sebagaimana perkataan daripada Imam Ibnu Jazari, "Idz wajibun 'alaihim muhattamu qabla asy-syuru'i awwalan an ya'lamu makharijal hurufi was sifati liyalfidhu bi afsahil lughati." Atau sebagian membaca dengan liyantiqu bi afsahil lughati. "Idz wajibun 'alaihim muhattamu," ya. Wajib bagi mereka, diharuskan, yaitu bagi para pembaca Al-Quran, qabla syuru'i, sebelum memulai bacaan Al-Qurannya, terlebih dahulu mereka mengilmui tempat-tempat keluarnya huruf dan juga sifat-sifatnya, agar apa? Agar bisa mengucapkan bahasa yang paling fasih, yaitu bahasa Arab. Bahasa Arab yang merupakan bahasa Al-Quran. Maka supaya fasih pengucapannya terkait dengan huruf-huruf Arabiyah, maka perlu untuk mempelajari terlebih dahulu makharijul huruf dan juga sifatul huruf. Makharijul huruf berkaitan dengan dari mana huruf itu lahir, dari mana huruf tersebut keluar. Adapun sifatul huruf terkait dengan karakternya, bagaimana cara mengeluarkan huruf-huruf tersebut dari makhrajnya. Demikian. Definisi daripada makharijul huruf, makharij itu jamak dari makhraju. Jadi makhariju jamak dari makhraju, yang artinya adalah tempat keluar. Ya, daripada kharaja yakhruju, kemudian wazannya adalah maf'al atau makhraj. Jadi makhraj artinya tempat keluar, maudhi'ul khuruj. Jadi kalau makhariju berarti tempat-tempat keluar. Sedangkan al-huruf jamak dari al-harf. Al-harf itu jamaknya bisa al-huruf atau bisa al-ahruf. Jadi al-huruf maksudnya adalah huruf-huruf. Huruf-huruf di sini huruf-huruf hijaiyah. Karena huruf-huruf hijaiyah adalah huruf yang mantuqah, ya, huruf yang terucap. Ya, kalau huruf yang abjadiyah itu yang tertulis, yang biasa dipakai pada hisabul jumman. Ya, untuk menghitung huruf ini mewakili bilangan tertentu. Demikian. Jadi inti daripada makharijul huruf adalah tempat-tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah. Dari mana huruf-huruf tersebut keluar. Adapun secara istilah, makharijul huruf adalah tempat-tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah yang padanya berhenti suara dari sebuah pengucapan. Jadi ini definisi lengkapnya adalah tempat-tempat keluarnya huruf hijaiyah. Anda berikan tanda kurung di situ, maksudnya saat berharakat. Jadi saat berharakat huruf ini keluar dari mana? Misalkan ba, bi, bu. Nah, saat berharakat dia keluar tadi dari apa? Dari asy-syafatain, dari dua bibir. Yang padanya berhenti suara dari sebuah pengucapan itu maksudnya adalah saat bertanda sukun. Jadi di mana suara huruf tersebut berhenti, disitulah makhrajnya. Ab, ib, ub. Ini sebelum adanya qalqalah ya. Jadi berhentinya di mana tadi? Di dua bibir. Ab, ib, ub. Taib. Jadi ini adalah definisi yang saling melengkapi. Tempat keluar dan juga tempat berhentinya suara. Maksudnya tempat keluarnya huruf saat berharakat. Ya. Adapun tempat berhentinya suara dari sebuah pengucapan ini adalah saat bertanda sukun. Sehingga bisa terbedakan antara satu huruf dengan huruf-huruf yang lainnya. Demikian. Kemudian cara mengetahui makhraj setiap huruf, kita bisa sukunkan huruf terlebih dahulu, yang hendak kita cari makhrajnya, kita sukunkan. Kemudian kita letakkan satu huruf berharakat sebelumnya. Contohnya huruf hamzah berharakat fathah, kemudian kita ucapkan. Ya, contoh, kita ingin mencari makhrajnya huruf fa misalkan. Ya, kita sukunkan fa-nya. Kemudian kita letakkan hamzah berharakat sebelumnya, kemudian kita ucapkan.
keterangannya di mana suara berhenti, maka disitulah makhrajnya. F, if, uf, di mana di suara berhenti? Yaitu di bibir bawah, bagian dalam, menempel dengan ujung gigi seri atas. Atau misalkan huruf ain, kita sukunkan dulu ainnya, baru kita letakkan hamzah berharakat sebelumnya, kita ucapkan di mana suara berhenti, disitulah makhrajnya. A, iya, ua, demikian. Bisa dipahami insyaallah ya. Baik. Jadi itulah tadi pendahuluan tentang makharijul huruf. Kita akan masuk pada bait 28 dan 29. Berkata An-Nazim rahimahullahu taala, "Qutrub wal jirmiyyu wal mubarridu wa ibnu Ziyadin wa ibnu Kisan yadu wa Syatibi wa Sibawaihi wa Wa'ad ahabbaha al-Khalil wa huwa al-mu'tamad." Jadi Qutrubu, Imam Qutrub, wal jirmiyu bisa dibaca al-jarmiyu, bisa fathah ataupun kasrah, Imam al-Jirmi, dan juga al-Mubarridu. Jadi Imam Abul Abbas al-Mubarrid, dan juga Ibnu Ziyadin. Ibnu Ziyad maksudnya adalah Imam al-Farra, ini masyhur Imam al-Farra. Wa ibnu Kisan, kemudian adalah Imam Ibnu Kisan yadu. Nah, yadu di sini adalah hisabul jumman. Ini huruf-huruf abjadiyah yang digunakan di dalam hisabul jumman. Huruf-huruf tersebut mewakili bilangan tertentu. Di sini ada ya dan dal. Ya dan dal ini kita cantumkan di situ bahwa ya adalah perwakilan dari huruf 10, dal huruf atau angka 4. Jadi huruf ya itu bilangan 10 dan dal itu bilangan 4. Sehingga menurut Imam Qutrub, Al-Jirmi, Al-Mubarrid, kemudian Al-Farra dan juga Ibnu Kisan, maka makharijul huruf secara rinci itu ada 14. Ya tadi 10, dal itu 4, berarti 14. Ini menurut mereka. Ini membicarakan bait-bait ini terkait dengan perbedaan pendapat para ulama di dalam menentukan jumlah makharijul huruf secara rinci. Baik ya, ini pendapat pertama, ada 14 makhraj. Adapun pendapat yang kedua, wasyatibi wasibawaihi wa Wa'ad. Wasyatibi wasibawaihi wai, sampai situ saja. Komanya di situ. Wasyatibi dan Imam Asy-Syatibi dan juga Imam Sibawai. Imam Sibawai di antara gurunya adalah Imam Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Ini imam di bidang lughah masyhur. Imam Asy-Syatibi, juga Imam Sibawai dan juga yang lainnya, Imam Makki bin Abi Thalib misalkan, Imam Abu Amr Ad-Dani misalkan. Maka ini berpendapat dengan apa? 16. Wai, yaitu wawu dan juga ya. Wawu itu bilangan 6, sedangkan ya bilangan 10, sehingga totalnya 16. Jadi menurut Imam Asy-Syatibi, Imam Makki bin Abi Thalib, Imam Sibawai, Imam Abu Amr Ad-Dani, mereka berpendapat bahwa makharijul huruf secara rinci ada 16. Baik ya. Jadi pendapat pertama 14, pendapat kedua berapa? 16. Pendapat yang ketiga, Wa'ad ahabbal khalilu wa huwal mu'tamad. Kemudian Al-Imam Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, beliau menghitung jumlah makharijul huruf itu adalah ahabbaha. Ahabbaha yaitu huruf hamzah bilangan 1, huruf ha bilangan 8, huruf ba bilangan 2, huruf ha bilangan 5, huruf alif itu bilangan 1. Jadi antara hamzah dan alif ini sama, bilangan 1. Sehingga totalnya 1, 8, 2, 5, 1, totalnya adalah 17 makhraj. Jadi Al-Imam Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi berpendapat makharijul huruf ada 17. Sehingga di sini ada 3 pendapat ya. 14 makhraj, yaitu pendapatnya Qutrub, Jirmi, kemudian Al-Farra, kemudian Al-Mubarrid, kemudian Ibnu Kisan. Kemudian ada 16 makhraj. Pendapat yang kedua yaitu pendapatnya Al-Imam Asy-Syatibi, Imam Sibawai, Imam Abu Amr Ad-Dani, Imam Makki bin Abi Thalib. Kemudian juga 17 yaitu Imam Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Nah, rinciannya seperti apa? Insya Allah kita akan nanti jelaskan. Anda bisa lihat pada tabel berikut ini. Ini 17 makhraj menurut Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi yang kemudian diikuti oleh para muhaqqiqin, di antaranya adalah Al-Imam Ibnu Jazari, dan itulah yang paling masyhur sampai sekarang. Dan menurut Syekh Ibrahim As-Sammanudi, pendapat daripada Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi yang 17 makhraj ini adalah wahwal mu'tamad. Inilah yang mu'tamad. Ya, beliau lebih menguatkan pendapat 17 makhraj ini. Apa saja itu? Yang pertama adalah makhraj al-jawf. Al-jawf ada satu tempat keluarnya huruf-huruf mad, yaitu alif sebelumnya fathah, ya sukun sebelumnya kasrah, wa sukun sebelumnya dhammah. Kemudian berikutnya adalah makhraj al-halq, ada 3 tempat.
Jadi tempat kedua, tempat ketiga, dan keempat adalah makhraj al-halq. Dimulai dengan aqsal halqi, hamzah, wasatul halqi, ain ha, adnal halqi, ghain dan kha. Jadi sudah 4 ya. Al-jawf 1, kemudian al-halqnya 3, sudah 4. Baru kemudian adalah makhraj al-lisan. Al-lisan ini nanti totalnya ada 10 tempat dan 18 huruf. Dimulai dengan tempat aqsal lisan. Aqsal lisan ada 2 berbeda, yaitu tempatnya qaf dan tempatnya kaf. Kemudian wasatul lisan, tempatnya jim, shin dan ya. Kemudian ada hafatul lisan. Hafatul lisan adalah tepi lidah. Tepi lidah ini ada 2 tempat, yaitu tepi lidah dari belakang sampai ujung tepi lidah, tempatnya dhad. Kemudian dari ujung tepi lidah sampai ujung tepi lidah berikutnya, ini ada tempatnya lam. Jadi tadi udah qaf, kemudian kaf, kemudian jim, shin, ya, kemudian dhad, kemudian lam. Baik. Berikutnya ujung lidah, ini yang paling banyak. Ujung lidah adalah tempatnya huruf lam, huruf nun, huruf ra, kemudian huruf ta, delta, huruf sad, zain, sin, kemudian huruf dha, delta. Jadi ini totalnya ada 10. Di dalam al-lisan ada 10. Sehingga tadi sudah sebutkan al-jawf 1, al-halq 3, al-lisan 10. Totalnya sudah 14. Ditambah dengan asy-syafatain 2. Asy-syafatain ada 2 tempat dan 4 huruf, yaitu tempatnya huruf fa, bibir bawah bagian dalam yang aktif hanya bibir bawah saja, menempel dengan ujung gigi di atas. Dan tempat yang kedua adalah 2 bibir sekaligus, yaitu waw, ba, mim. Mudah ngafalnya, yaitu Obama. Waw, ba, mim. Baik. Berarti 14 tambah 2, 16. Tambah 1 lagi yang terakhir adalah al-khayshum. Al-khayshum maknanya adalah pangkal hidung. Ya, seringnya kita artikan dengan rongga hidung, tapi yang lebih tepat adalah pangkal hidung. Yaitu al-khayshum ini adalah anggota daripada hidung yang kita ketika istinsyak memasukkan air ke hidung itu sunnahnya sampai al-khayshum, yaitu sampai pangkal hidung. Paham ya insyaallah. Jadi totalnya semuanya adalah 17. Ini pendapat siapa tadi? Yaitu Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Untuk pendapatnya yang 16, maka makhraj al-jawf digugurkan. Baik, jadi Imam Sibawai, Imam Asy-Syatibi, Imam Abu Amr Ad-Dani, Imam Makki bin Abi Thalib menggugurkan makhraj al-jawf. Kenapa digugurkan? Dikarenakan makhraj al-jawf ini adalah makhrajnya yang muqaddar. Makhraj yang diperkirakan, tidak memiliki batasan tertentu di dalam anggota pengucapan. Dia suaranya bukan mentok di tempat tertentu, tapi dia habis di udara. Sesuai dengan habisnya nafas. Contoh kita ucapkan huruf-huruf mad. A, I, U. Itu kan tidak mentok di tempat tertentu, tidak punya batasan tertentu. Maka namanya apa? Makhraj muqaddar, yang diperkirakan. Sedangkan sisanya yang 16 ini makhrajnya apa? Muhaqqaq, memiliki batasan tertentu, mentok di anggota pengucapan tertentu. Mafhum ya? Itulah alasan kenapa ulama yang menganggap bahwasanya al-jawf bukan makhraj sehingga menjadi 16 dikarenakan al-jawf makhrajnya muqaddar. Tapi kalau Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi yang 17 makhraj, al-jawf dimasukkan. Hanya saja diberi penjelasan bahwa makhrajnya apa? Muqaddar. Baik. Sedangkan yang pendapat yang pertama yaitu 14 makhraj, yaitu pendapatnya Qutrub, Al-Jirmi, Al-Farra, Al-Mubarrid, Ibnu Kisan, maka yang pertama yang dilakukan adalah menggugurkan makhraj al-jawf. Sehingga dari 17 jadi 16. Kemudian huruf-hurufnya itu dialihkan kepada makhraj asalnya. Contoh alif sebelum fathah dimasukkan kepada hamzah. Kemudian waw sukun sebelum dhammah dimasukkan kepada waw yang ghairul maddiyah, yaitu di asy-syafatain. Ya sukun sebelumnya kasrah, ya maddiyah dimasukkan kepada ya ghairul maddiyah, yaitu di wasatul lisan. Ini langkah pertama. Jadi al-jawf digugurkan, huruf-hurufnya dialihkan kepada makhraj yang lainnya. Adapun langkah yang kedua adalah menjadikan huruf lam, nun dan ra yang tadinya mereka ini punya makhraj sendiri-sendiri digabung jadi satu. Sehingga yang tadinya 16 dikurangi 2 lagi jadi 14. Jelas ya ini insyaallah. Itulah tadi 3 pendapat para ulama terkait jumlah makharijul huruf secara rinci. Dan mohon maaf ini sekarang di sini sedang hujan deras. Ya barangkali nanti kalau suaranya kurang jelas mohon maaf. Antum silakan komentari saja. Jika memang nanti semakin tidak kondusif ya nanti kita mungkin bisa tunda di waktu yang lain, mohon maaf. Tapi kalau selama masih aman, suara jelas, insya Allah kita lanjutkan. Baik ya. Kita lanjutkan. Bait ke-30. Lancar alhamdulillah. Baik. Ya'ummuhal halqul lisanul jawfu wasyafatani hakadha wal anfu
ya'ummuha. Ya, jadi makharijul huruf tadi itu secara umumnya adalah al-halqul lisanul jawfu. Ini bukan sesuai urutan yang biasanya yang masyhur. Kalau yang masyhur biasanya al-jawf dulu, baru al-halq, baru al-lisan, baru asy-syafatain, baru kemudian al-khayshum. Tapi ini supaya enak nantinya al-jawfu sama al-anfu, supaya serasi fu sama fu. Maka apa? Ya'ummuhal halqul lisanul jawfu wasyafatani hakadha wal anfu. Nah, yang pertama adalah al-halq. Secara umum makharijul huruf dibagi menjadi apa? 5. Jadi secara umum makharijul huruf menjadi 5. Kalau secara rinci tadi 17, 16 atau 14. Kalau secara umum jadi 5. Ini menurut yang 17. Jadi al-halq, kemudian yang berikutnya al-lisan, kemudian berikutnya adalah al-jawf. Kemudian berikutnya adalah asy-syafatan, kemudian berikutnya adalah al-anfu, hidung. Maksudnya secara spesifiknya adalah al-khayshum, pangkal hidung. Jelas ya? Jadi ya'ummuhal halqul lisanul jawfu wasyafatani hakadha wal anfu. Antum bisa lihat di situ tabelnya. Yang pertama adalah al-jawf, maknanya adalah rongga, ya, tajwiful fam wa tajwiful halq, yaitu rongga mulut dan rongga tenggorokan. Ya, tempatnya satu saja, rongga. Rongga itu ruang kosong yang ada di mulut dan yang ada di tenggorokan. Hurufnya ada 3, yaitu huruf-huruf mad. Alif sebelumnya fathah, ya sukun sebelumnya kasrah, dan waw sukun sebelumnya dhammah. Yang kedua, secara umum makhraj yang kedua adalah al-halq. Ya, artinya tenggorokan, kemudian tempatnya ada 3 dan hurufnya ada 6. Yang ketiga adalah al-lisan. Makhrajnya ada 10 dan hurufnya ada 18. Dan yang keempat adalah asy-syafatan. Bisa asy-syafatan, asy-syafatan sama saja, beda i'rabnya saja itu. Baik, asy-syafatan, asy-syafatan sama saja. Ini ada 2 tempat dan 4 huruf. Dan yang terakhir adalah al-khayshum. Al-anfu maksudnya secara spesifik adalah al-khayshum, pangkal hidung. Tempatnya hanya satu saja dan hurufnya ada nun dan mim. Sebenarnya al-khayshum ini adalah tempat keluarnya sifat gunnah. Tetapi karena huruf hijaiyah memiliki sifat gunnah hanya huruf mim dan nun saja, maka kita anggap bahwa al-khayshum tempat keluarnya huruf mim dan nun. Demikian. Bait ke 31, wal famu 'ammal kulla dhifna riqqalak mufradatun wa ghairu hadi mushtarak. Wal famu 'ammal kulla. Dan mulut itu, maksudnya anggota pengucapan itu amal kulla, mencakup semua yang sudah disebutkan tadi, yaitu berupa al-halq, al-lisan, kemudian al-jawf, kemudian asy-syafatan dan juga al-anf. Itu mulut semuanya masuk 5 yang sudah disebutkan tadi. Kemudian huruf-hurufnya beliau berikan penjelasan, dhifna riqqalak mufradatun. Huruf dhad, huruf fa, huruf nun, huruf ra, huruf qaf, huruf lam, huruf kaf, 7 huruf ini mufradatun, mereka sendirian di dalam makhrajnya. Nah, kalau antum bisa lihat lagi tadi di tabel ya, di tabel yang kita pelajari tadi sebelumnya yang secara rinci 17 makhraj, antum bisa lihat di situ bahwa huruf dhif nariqalak antum hafalkan, dhif nariqalak, dhad, fa, nun, ra, qaf, lam, kaf. 7 huruf ini dia sendirian di makhrajnya masing-masing. Baik. Ya seperti misalkan dhad, ya dia tepi lidah sendirian. Kemudian fa, dia di bibir bawah bagian dalam menyentuh dengan ujung gigi seri atas sendirian. Kemudian nun sendirian pula, ra sendirian pula, qaf sendirian, lam juga sendirian, kaf pun juga sendirian. Wa ghairu hadhi mushtarak. Selain daripada yang ini, maksudnya selain daripada dhifna riqqalak, maka mushtarak. Mereka bersyarikat. Jadi ada temannya di dalam makhrajnya masing-masing. Contoh hamzah dengan ha, ain dengan ha, wain dengan kha. Kemudian contoh lagi jim dengan shin dengan ya. Kemudian ta dengan dal, kemudian dengan ta. Kemudian sad, zai dan sin. Kemudian dha, dzal dan tha. Kemudian waw, ba, mim. Demikian. Jadi ada apa? Ada temannya. Dia berserikat di dalam makhraj dengan huruf-huruf yang lain. Itu maksud daripada bait yang ke 31. Sekarang kita masuk kepada al-jawf. Bait ke-32. Fal jawfu minhu kharajat mududuha. Fal jawfu, fa'nya di sini namanya fa'li tafri'. Jadi sudah disebutkan tadi ada 5. Jadi makhraj secara umum itu ada 5. Baik. Secara rinci ada 17. Beliau lebih menguatkan yang 17. Maka fal jawfu, fa'nya di tafri', yang pertama adalah al-jawf. Minhu, ay minal jawfi kharajat mududuha. Dari al-jawf tersebut keluar huruf-huruf matnya. Baik. Ha tentunya adalah apa?
huruf-huruf hijaiyah. Dari huruf-huruf hijaiyah yang keluar dari al-jawf adalah huruf-huruf matnya. Alif sebelumnya fathah, ya sukun sebelumnya kasrah, waw sukun sebelumnya dhammah. Mahfum ya insyaallah. Ini keluarnya dari al-jawf, rongga tenggorokan dan rongga mulut. Kalau antum bayangkan seperti peralon bengkok itu, ruang kosong yang ada di dalam peralon itu namanya al-jawf, ya. Kan ini yang lurus begini berarti anggaplah tenggorokan, kemudian bengkok, kemudian horizontal itu berarti yang mulutnya, rongga mulutnya. Nah, ruang kosong yang ada dalam peralon tersebut namanya al-jawf. Mahfum? Jadi dia tidak mentok di tempat tertentu, dia nantinya suaranya habis sesuai dengan habisnya nafas. Atau habisnya di udara. Lil jawa fa'aliful jawfi wa ukhtaha wahi hurufu maddin lil hawa'i tantahi. Yang pertama adalah al-jawf, tempat keluar daripada huruf-huruf mad, yaitu alif dan juga saudari-saudarinya, ya sukun sebelumnya kasrah, waw sukun sebelumnya dhammah, lil hawa'i tantahi, di mana pengucapannya itu habis di udara. Atau suaranya habis sesuai dengan habisnya nafas. Demikian. Baik. Yang kita perlu ketahui adalah bahwa al-jawf ini makhrajnya muqaddar, diperkirakan. Beda dengan sisanya seperti al-halq, kemudian al-lisan, asy-syafatain, maka ini muhaqqaq, mentok di tempat tertentu, ya. Demikian juga dengan apa? Al-khayshum. Atau bisa lihat di sini berikutnya untuk gambarannya, perhatikan gambar berikut. Mudah ini insyaallah. A, I, U. Antum bisa latih. Jadi gampangnya ini huruf-huruf al-jawf ini, ya, huruf-huruf al-jawf ini keluarnya dari huruf-huruf mad, maksudnya keluarnya dari mulut, jangan sampai dari hidung. Ini karena orang sering secara teori tahu dia bahwa huruf-huruf mad keluar dari al-jawf, dari mulut, tapi dalam praktiknya kok sering keluar dari hidung, campur dengan suara guna. Nah, ini yang harus dilatih. Contoh orang misalkan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oh, pas dicek ternyata dari hidung itu. Baik. Cara melatihnya adalah kita latih dengan istimamul harakat. Jelaskan, dibuka. Dimonyongkan supaya jelas. Pengucapannya jelas. Huruf-hurufnya keluar dari mulut. Mafhum? Dzubillahi. Lahi. Jangan sampai lahi. Jangan sampai seperti dikunyah ataupun ditutup mulutnya, tapi dibuka. Lahi minasyaiton, dibuka, dialirkan dari mulut. Nirraji a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sama, antara ditutup hidungnya dengan dibuka hidungnya, suaranya sama. Nah, baru itu tercapailah huruf mad keluar dari al-jawf. Mafhum ya insyaallah. Yang kedua, makhraj al-halq. Bait ke-32 lanjut 33. Wal halqu min aqsahu hamzatun faha. Adapun al-halq itu dari bagian aqsa. Aqsa itu adalah yang paling jauh. Tenggorokan yang paling bawah. Jadi tenggorokan yang paling jauh maksudnya patokannya dari mulut. Jadi patokan dari mulut, tenggorokan yang paling jauh adalah tenggorokan bagian bawah. Apa yang keluar daripada tenggorokan bagian bawah ini? Yaitu hamzatun faha. Yaitu hamzah dan juga ha. Nah, itu bisa lihat di situ gambarnya hamzah dan ha keluar dari tenggorokan bagian bawah. Ini satu tempat dua makhraj. Hanya saja kalau secara detail maka ada perbedaan yang tipis. Ada perbedaan yang sedikit antara hamzah dan ha, di mana hamzah itu dia semuanya ini, hamzah dan ha ini sama-sama dari tenggorokan bagian bawah, hanya saja dia lebih bawah daripada ha. Ha agak atas sedikit. Anda bisa rasakan. A, ha. Lebih keluar, betul? A, ha. A, ha. Taib. I, hi. Lebih keluar sedikit. Lebih ke atas sedikit. Mafhum ya? Taib. Lanjut. Wal ainu min wasatihi fal ha'u. Kemudian huruf ain dari wasatil halq. Dari wasatil halq. Yaitu tengah tenggorokan. Dan juga huruf ha pun demikian. Jadi ain dan ha keluar daripada wasatil halq, yaitu tengah tenggorokan. Dan kalau secara rinci lagi, ain dia agak bawah sedikit, ha agak atas sedikit. A, ha lebih keluar sedikit, betul? Kalau kita rasakan a, ha lebih keluar sedikit. Nah, maka situlah letak secara detailnya. Wal ghainu min adnahu thumma al kha'u. Adapun ghain dari adnahu, ay adnal halq, yaitu dari yang paling dekat. Dari mana patokannya? Dari mulut. Tenggorokan yang paling dekat dengan mulut adalah tenggorokan bagian paling atas. Keluar daripadanya huruf ghain dan huruf kha.
Kalau secara detail lagi, ghain, kha, gha, kha. Kha dia lebih ke atas sedikit. Nah, itu sudah dijelaskan di dalam gambarnya. Kalau antum bisa lihat, itu hamzah dan ha satu tempat, tenggorokan bagian bawah hanya dia ada perbedaan sedikit. Kemudian ain dan ha ini satu tempat, hanya saja ada perbedaan sedikit. Ain dia agak bawah, sedangkan ha dia agak atas sedikit. Ghain dan kha satu tempat, taib. Hanya saja ada perbedaan sedikit, ghain agak bawah, sedangkan kha agak atas sedikit. Mafhum ya insyaallah? Taib. Latihannya antum sering-sering latih saja antara huruf hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha ini. Jadi kita latih misalkan a, i, u, a, i, u, jelaskan. Demikian. Mafhum ya insyaallah? Kemudian contohnya misalkan amana, tipiskan. Huruf hamzah tipiskan. Jadi huruf hamzah tipiskan. Kemudian berikutnya hati-hati saat wasol, saat waqaf maksudnya apa? Hati-hati saat waqaf dan sebelumnya huruf mat. Jangan sampai hilang hamzahnya, jangan pula berlebihan dalam menekannya. Jadi kita tekan tapi sewajarnya saja. Yang penting mentok di hamzah. Jadi kalau semuanya hamzah dalam kondisi waqaf sebelumnya huruf mat, contoh bisu, as-sama, waji. Jangan berlebihan dalam menekannya. As-sama, waji. Jangan pula hilang malahan. As-sama. Loh, mana hamzahnya? Nah, ini yang harus hati-hati ya. Saat pengucapan hamzah dalam kondisi waqaf dan sebelumnya huruf mat, maka antum perlu tekan, hanya saja jangan berlebihan menekannya, jangan juga sampai hilang. Hati-hati juga saat mengucapkan hamzah yang beriringan. Sedangkan dalam riwayat kita Hafs dan Asim dibaca dengan tahqiq dua-duanya. Contoh, a-antum, a-idza mitna, a-unabbiukum, misalkan. Jangan sampai jadi tashil hamzah keduanya. Contoh, a-antum, a-idza mitna, a-unabbiukum. Nah, ini contoh kesalahan di dalam pengucapan hamzah. Salah juga kalaupun hamzah tersebut sendirian, misalkan a-ra'aita, ra'aita, jangan sampai jadi tashil. Jangan sampai suaranya nggak jelas. A-ra'aita. Contoh tadi, a-antum, a-unabbiukum, a-idza mitna. Demikian. Maksudnya, ini beberapa hal yang harus diperhatikan saat pengucapan hamzah. Jangan pula menjadi huruf ain. Contoh misalkan alladzina yu'minuna bil ghaibi. Jadi huruf ain ini salah. Pengennya difasih-fasihkan tapi jadi ain. Nah, ini salah. Huruf kedua adalah huruf ha. Orang nyebut dengan hak besar. Orang Indonesia saja ini hak besar, hak kecil. Ya, sebenarnya nggak ada besar, nggak ada kecil. Ini dua-duanya tipis. Ya, bedanya tempat dan juga sifatnya. Jadi tempatnya berbeda. Jadi ha dia di tenggorokan paling bawah. Ha, hi, hu. Adapun sifatnya sama, mohon maaf. Jadi ha dan ha ini semuanya sifatnya sama. Semua sifatnya sama. Yang beda hanya makhrajnya saja. Nah, jadi ha, hi, hu dia di bawah. Kalau ha, hi, hu dia di tengah. Agak naik sedikit. Ha, hi, hu. Sifatnya sebenarnya sama. Ya, hamas sama-sama hamas. Kemudian rakhawah sama-sama rakhawah. Istifa sama-sama istifa. Infitah sama-sama infitah. Baik. Ya, kecuali bagi yang menambahkan hak nanti dengan khofa. Nah, khofa adalah sifat bagi huruf ha dan juga huruf mat. Nah, berarti ada perbedaan di situ. Perbedaannya adalah pada sifat khofa. Nanti insya Allah dijelaskan oleh Al-Imam As-Samanudi rahimahullah ta'ala. Jadi saat mengucapkan hak di sini, yang orang kadang juga bilang haknya hak dada. Wallah alam maksudnya hak dada itu seperti apa? Apakah ha, hi, atau bagaimana? Wallah alam. Yang jelas kalau dada itu berarti sudah dalam bahasa. Ini dada itu di sini ya. Sedangkan tenggorokan cuma sampai sini mentoknya misalkan. Ya. Sedangkan dada kan di sini. Jadi kalau disebut sadr, ya ada rujukannya. Hanya saja ya itu tidak masyhur dan juga tidak mu'tamad di kalangan para ulama. Ada memang yang berpendapat hak dada demikian. Tapi dalam prakteknya bagaimana hak dada? Kalau yang dimaksud ngambil dari paru-paru ya semua huruf selama ngambil nafas ya dari paru-paru gitu. Jadi yang lebih tepat hak adalah di tenggorokan paling bawah. Itu maksudnya tenggorokan paling bawah. Kalau mengambil napasnya semuanya dari paru-paru, nggak ada udara dari paru-paru, nggak bisa ngomong, nggak bisa ngucapin huruf. Demikian ya. Jadi ha, hati-hati jangan sampai jadi tebal. Ho, hi, hu. Nah, ini tipis harusnya. Ha, hi, hu. Ah, ih, demikian. Mudah insyaallah. Jangan sampai jadi ha. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Salah. Jadi bismillahi jelaskan. Baik. Dan jangan sampai jadi sukun. Ini sering juga. Wahua, jangan sampai wahua. Ya itu dua-duanya lahjah resmi. Tapi kalau antum bacanya dengan dhammah ya harus jelaskan dhammahnya. Jangan sampai jadi sukun. Wahua. Maka kadang agak kita tekan sedikit hu-nya supaya menjelaskan dhammahnya. Wahua ala. Baik.
Jadi bukan wahwa ala. Seperti kayak sukun-sukun tapi bukan sukun juga. Demikian. Masih banyak sebenarnya, tapi ini bukan pembahasan kita. Anda bisa kaji lebih detailnya untuk kesalahan-kesalahan pengucapan huruf hijaiyah pada Nuniyah As-Sakhawi. Ya, di situ sering kita bahas tentang kesalahan-kesalahan pengucapan huruf hijaiyah. Banyak. Berikutnya huruf ain. A-i-au. A-i-au. Taib. A-i-au. Ini huruf ain, ini huruf yang mungkin termasuk susah bagi orang-orang Indonesia. Kenapa? Karena suka tercampur dengan sifat gunnah yang keluar dari al-khusyum. Sehingga keluarnya dari hidung. A-i-au. Pas ditutup baru ketahuan. A-i-au. A-i-au. Dulu pun kita juga begitu. Akhirnya dilatih. Alhamdulillah. Akhirnya Allah mudahkan untuk bisa keluar dari al-halq, wasatul halq tepatnya, dan saat berharakat dia juga dari mulut. Ya. Baik. Jadi Anda bisa tutup hidung untuk membuktikan ini hurufnya udah keluar benar dari makhrajnya atau tercampur dengan al-khusyum yang dari tercampur dengan al-gunnah yang dari al-khusyum. Jadi Anda bisa tutup hidungnya. Suaranya sama. Perhatikan. A-i-au. A-i-au. Sama. A-i-au. A-i-au. Bukan a-i-au. A-i-au. Ketahuan dari hidung. Baik. Jadi perhatikan, fokus di sini makhrajnya. Kemudian dibantu dengan itmamul harakat. Dibuka, jangan sampai malas-malasan. Kalau malas-malasan ya susah keluarnya. Ya susah. Maka dibantu. Mudah kan? Budu. Ta'budu. Baik. Contoh lagi misalkan bu'thira. Keluarnya dari tempatnya. Jadi bukan ta'budu a'budu dari hidung. Mafhum ya, insyaallah. Sering-sering dilatih saja. Anak kasih kunci tadi. Yang pertama fokus di makhrajnya, jangan naikkan ke atas ke hidung. Yang kedua adalah bantu dengan itmamul harakat. Kalau fathahnya dibuka. Ya. Kalau kasrah diturunkan. Kalau dhamma dimonyongkan. Ini untuk membantu. Kesalahan ain juga banyak ya, di antaranya jadi huruf hamzah. Kemudian di antaranya lagi keluar dari hidung dan lain sebagainya. Dibaca tebal dan sebagainya. Lanjut, huruf ha berikutnya. Ha-hi-hu. Ini adalah huruf yang sering kita keluarkan setelah kita minum. Biasanya setelah minum, baru kemudian, itu huruf ha itu. Ha-hi-hu. Ah-ih-uh. Baik. Mudah insyaAllah. Huruf ha ini, apalagi biasanya untuk ustadzat, untuk akhwat, insyaAllah lebih mudah. Ha-hi-hu. Lebih lembut. Ha-hi-hu. Huruf yang lembut. Ah-ih-uh. Ar-Rahman. Ya, hanya saja yang sering terjadi kalau baca Ar-Rahmanir Rahim, ancang-ancangnya jangan kelamaan supaya jangan terkesan hanya bertasydid. Rahim, rahim, jangan rahim. Ar-Rahmanir Rahim, salah. Rahim, pisahkan. Demikian. Berikutnya huruf ghain dan kha. Ini adalah adnal halqi. Ghain dan kha. Ini dua-duanya tebal. Ghaghiru. Hanya saja ghain dan kha ini dia hanya punya sifat isti'la sehingga tidak setebal yang punya sifat idbaq yaitu sadotodho. Jadi dia tidak setebal sadotodho. Saat kasrah lebih nampak lagi. Ri, nggak sampai ghui, tapi ri. Ini tebal, hanya tingkatan ketebalannya paling bawah. Khi demikian pula. Wa akhi ghishawah. Baik. Fasayun ghiduna, bukan fasayun ghiduna. Wa akhi. Baik. Ghishawah ini salah. Paham ya? Jadi itu tadi terkait dengan ghain dan kha. Ala kulli hal yang kita pelajari sebenarnya makharijul hurufnya, belum terlalu detail di dalam sifat-sifatnya, tebal tipisnya. Yang penting tahu dulu makhrajnya, yang paling bawah hamzah, yang tengah ain ha, yang atas ghain kha. Sudah selesai. Hafal ya insyaallah. Kalau antum semua insyaallah sudah sering belajar makharijul huruf, hafal insyaallah. Yang ketiga secara umum yaitu al-lisan. Dalam al-lisan ada 10 tempat dan 18 huruf. An-Nadhim mengatakan dimulai dengan yang aqsal lisan terlebih dahulu, yaitu tempatnya qaf, kemudian tempat berikutnya adalah kaf. Ini kawasan aqsal lisan, tapi sudah beda makhraj. Jadi qaf tempat sendiri, kaf tempat sendiri. Hanya saja ini kawasannya masih aqsal lisan. Mafhum ya? Beliau mengatakan waja'a min aqsal lisanil qafu ma'a ma yuhadhihi yalihil kaf. Berikutnya dari aqsal lisan adalah huruf qaf, keluar daripadanya huruf qaf. Waja'a dan datang dari aqsal lisan, yaitu bagian lidah yang paling jauh. Aqsa itu paling jauh. Mana patokannya? Dari mulut. Lidah yang paling jauh dari mulut adalah yang paling belakang, namanya pangkal lidah. Baik, keluar daripadanya huruf qaf.
Ya, secara detailnya dia adalah aqsal lisaninya fauqu, yang atas. Karena nanti untuk kaf adalah asfal. Sebagaimana perkataan Imam Ibnu Jazari, thumma li aqsal halqi afan. Kha'u wal kha'u alah kok lupa, Masya Allah. Min wasati fa'ilun hayu adnahu ghainul kha'u wal qafu aqsal lisani fauqu. Baik, wal qafu aqsal lisani fauqu. Wal qafu aqsal lisani fauqu. Dan huruf qaf aqsal lisan dari pangkal lidah fauqu, bagian atasnya. Demikian ya. Tsummal kafu asfalu. Kemudian huruf kaf dia yang di bawahnya sedikit. Jadi sama-sama aqsal lisan, hanya saja untuk qaf dia fauq, atas, sedangkan kaf itu asfal. Mafhum ya? Secara detailnya lagi adalah pangkal lidah yang paling atas nempel dengan langit-langit atas bagian daging yang lunak. Ya, yang kena ufula, anak teka itu. Tayyib, anak teka itu, maka itulah makhrajnya huruf qaf. Qa, qi, qu. Dan qaf huruf yang tebal dan punya sifat qalqalah. Jadi kita latih misalkan. Qa, qi, sama. Saat kasrah jangan terlalu tebal. Qi, jangan sampai qui, qui, qui. Qi, ini sudah tebal, hanya saja tingkatan ketebalannya paling bawah. Kita akan bahas nanti pada tingkatan ketebalan huruf isti'la pada tempatnya insyaallah. Qu, tebalkan. Aqo, iqo, uqo. Demikian. Mafhum ya insyaallah. Berikutnya setelah qaf adalah ma'ama yuhadhihi yalihil kafu. Maksud ma'ama yuhadhihi adalah yang sejajar, ya, yang sejajar dengan pangkal lidah tadi. Kemudian yalihil kafu. Berikutnya setelah qaf agak turun sedikit adalah huruf kaf. Huruf kaf adalah pangkal lidah di bawah makhrajnya qaf, nempel dengan langit-langit atas, bagian daging yang lunak dan tulang yang keras secara bersamaan. Ya, kalau digambar antum bisa lihat. Untuk kaf, silahkan dilihat gambarnya kaf. Di situ sangat jelas, ya, ini gambar dari Tajwid Musawwar Syekh Dr. Aiman Rusdi Suwaid yang sudah menjadi nukilan daripada kitab-kitab tajwid, sudah masyhur. Untuk yang warnanya merah, itu berarti langit-langit atas bagian yang lunak. Kemudian yang warnanya kuning, yang lebih muda, berarti dia langit-langit atas yang keras. Nah, makhrajnya kaf adalah kena dua-duanya sekaligus. Kakiku dan kaf tipis. Punya sifat hamas. Ak, ik, uk. Ngalir nafasnya. Mafhum ya? Kita latih misalkan. Kakiku. Ak, ik, uk. Demikian. Mudah insyaAllah. Jadi sudah selesai untuk aqsal lisan. Aqsal lisan ada dua tempat. Tempatnya qaf dan tempatnya kaf. Lanjut. Wal jimu fasyinu faya'un min wasata. Kemudian huruf jim, shin, dan ya min wasat, min wasatul lisan. Yaitu dari tengah lidah. Bagian tengah lidah tempat keluarnya huruf jim, shin, dan ya. Ini meskipun semuanya di tengah lidah, dengan langit-langit atas, tapi cara pengucapannya berbeda. Adapun untuk huruf jim, dia tengah-tengah lidah, nempel ke langit atas. Kalau shin dan ya, ya-nya di sini ghairul maddiyah, ya yang bukan mad, tengah lidah pada posisi langit-langit atas. Nggak sampai nempel. Jadi ada jeda, ada jarak saat mengucapkan huruf ya dan juga huruf shin. Jadi ada jaraknya, ada jaraknya tidak menempel, berarti bahasanya adalah tengah lidah pada posisi langit-langit atas. Itulah tempat keluarnya huruf shin dan juga ya ghairul maddiyah. Baik, kita lihat di sini. Yang pertama jim dulu. Kita latih jajiju, aje, ije, uje. Kalau antum dengarkan, kita tahu bahwasanya jim itu tidak punya sifat hamas. Nah, tapi kalau antum dengarkan kok kayak ada hamasnya sedikit, maka ini layu tabar, ini nggak dianggap. Selama tidak berlebihan jajiju, ini sudah hamas. Ya. Tapi kalau jajiju memang makhrajnya di situ kayak agak terdengar becek sedikit, maka ini tidak dianggap hamasnya. Bukan hamas yang biasa yang dia dilawan daripada jahr. Sehingga kadang ada orang yang pengen membuat jimnya ini kering sekali tanpa ada suara becek tadi, sehingga agak condong ke belakang sedikit. Nah, ini justru mengeluarkan dari makhrajnya. Ja, ji, ju. Dan ini takaluf, malah memberat-beratkan. Ja, idza jaa nasrullah misalkan. Waji yauma'idin misalkan. Maka ini malah takaluf, memberat-beratkan. Sehingga betul-betul jimnya itu kering. Tanpa ada becek-beceknya sama sekali. Nah, kalau Dr. Aiman Rusdi Suwaid, beliau mengatakan, yang agak becek seperti itu bukan hamas itu. Ya, itulah itu nggak dianggap apa. Emang di situ makhrajnya jajiju. Sudah seperti itu, mudah. Yang penting jangan berlebihan. Kalau terlalu maju ke depan, jajiju. Ini terlalu maju ke depan ini. Lanjut. Berikutnya shin. Untuk ada penelatihan, antum bisa latih sendiri-sendiri ya. Ini cocoknya kalau memang untuk klasikal dengan waktu yang lama, berapa bulan misalkan, ya, atau 1 tahun misalkan sambil praktek. Nah, ini cocok. Tapi kalau daurah seperti ini ya kita agak cepat, antum bisa maklumi lah. Nanti antum bisa praktek masing-masing.
Berikutnya huruf shin, dia tengah lidah tidak menempel ke langit-langit atas. Ya, syashishu, dia punya sifat tafasyinya bar. Syashishu, ash, ish, ush, dan tipiskan. Ash, ish, ush, demikian. Baik, minasya, minasya, demikian. Gampang insyaallah. Berikutnya ya ghairul maddiyah. Ya ghairul maddiyah itu adalah selain daripada ya sukun sebelumnya kasrah. Kalau ya sukun sebelumnya kasrah kan di al-jawf, ini namanya ya maddiyah. Khusus ya sukun sebelumnya kasrah namanya ya maddiyah. Taib, fi yaumin, tempatnya al-jawf, dari rongga mulut. Tapi selain daripada itu maka disebut sebagai ya ghairul maddiyah. Entah itu ya berharakat fathah kasrah dhammah, entah itu ya sukun sebelumnya fathah sifat lin, ay kaifa ara'aita. Taib, entah itu ya tasydid, ayya, iyyi, uyyu, maka itu namanya ya ghairul maddiyah. Makhrajnya wasatul lisan, tengah lidah dengan apa? Langit-langit atas. Ayya, dan tidak nempel ya, dia hampir-hampir nempel. Ayy, ada celah itu. Kalau nempel jadi jim dia. Ayya, ayya. Gimana? Jadi sifatnya nggak lagi rakhawah, jadi apa? Jadi syiddah. Harusnya ayy, ngalir. Ayya, iyyi, uyyu, iyyaka. Demikian. Lanjut. Halaman bait ke-35 dan 36. Kita sekarang beralih kepada tepi lidah. Hafatain lisan. Kalau tadi aqsal lisan ada dua tempat sudah, qaf dan kaf. Kemudian untuk wasatul lisan ada jim, shin, ya, satu tempat saja. Adapun tepi nanti ada dua tempat. Tepi bagiannya dhad dari paling belakang sampai dengan ujung tepi lidah. Tepi bagiannya lam yaitu ujung tepi lidah sampai ujung tepi lidah berikutnya. Limuntahaha, sampai penghabisan. Sekarang yang dhad terlebih dahulu. Wadhadu min hafatihi ba'dun dhabat. Berikutnya adalah huruf dhad min hafatihi, ay min hafatil lisan. Dari tepi lidah ba'du. Setelahnya indhabat. Ya, menekan ma'ulwi adrasin minal yusra kathu wa qalla min yumna wa minhuma nadar. Ma'ulwi adrasin, menempel atau menekan, indhabat itu menekan dengan apa? Dengan gigi geraham atas. Jadi tepi lidah boleh kiri, boleh kanan. Tayyib, menekan mana? Menekan gigi geraham atas. Lebih tepatnya adalah bagian dalam, dinding dalam. Tayyib, dinding dalam gigi geraham atas. Jadi gampang sebenarnya, diangkat begini saja. Do, do. Tayyib. Jadi bukan di sini. Do, bukan. Apalagi sampai di pipi. Do. Itu bukan. Jadi kalau sampai melembung gitu, bo, ini salah. Karena kenanya pipi itu. Harusnya kenanya mana? Dinding dalam gigi geraham atas. Tinggal diangkat begini, sudah. Maka nantinya kena gusi-gusi. Ya, gambarnya situ jelas. Yang ada gigi-giginya itu adalah langit-langit atas. Jadi, dinding dalam gigi geraham atas, kena ke gusi-gusi. Tempat yang kotak-kotaknya warna ungu, yang gelap, maka itu adalah tempat untuk menekan. Itulah makhraj inti dhad. Jadi makhraj inti dhad adalah yang kotak-kotaknya apa? Kotak-kotaknya ungu. Itu tempat nempelnya. Jadi kalau bagian lidahnya tepi lidah, kiri atau kanan, atau dua-duanya sekaligus kalau bisa. Baik. Tempat nempelnya di dinding dalam gigi geraham atas. Otomatis kena juga kepada gusi-gusinya. Nah, yang kotak-kotak ungu itu makhraj intinya. Sedangkan yang kotak-kotak kuning ini tempat nempel saja. Itu sebenarnya makhrajnya lam itu. Tapi ujung lidah nempel ke situ untuk ngunci supaya nafas itu nggak bocor. Nah, kalau semuanya nggak ngunci, nantinya bocor nafasnya jadi punya hamas. Misalkan. Makanya nempel ke sana tapi yang ini ditekan. Mafhum? Ini cuman yang ujung itu cuman ngunci, bukan di situ makhraj intinya. Makhraj intinya yang tepi, yang samping. Antum insya Allah bisa angkat lebih dahulu atau rasakan dulu. Jadi antum tentukan dulu kiri atau kanan. Ya, kalau anak pribadi lebih mudah untuk yang kiri karena anak sering ngunyahnya pakai kiri. Kanan bisa tapi agak kaku sedikit. Jadi do bisa kanan. Do kiri lebih ringan. Kenapa? Karena kalau ngunyah seringnya yang dominan adalah kiri. Nah, ini kaidah yang anak sering sampaikan. Di mana antum sering ngunyah itu yang insya Allah lebih mudah. Karena saat ngunyah kan kita gunain tepi lidah sama gigi geraham. Antum ngunyahnya bukan pakai gigi taring atau gigi seri kan, tapi gigi geraham. Sehingga disitulah yang aktif, gitu.
Nah, jadi tentukan di situ loh. Kalau antum sering ngunyahnya kiri berarti tim kiri. Kalau ngunyahnya kanan berarti tim kanan. Kalau bingung kadang nggak dikunyah langsung dimakan. Itu. Jadi do lebih mudah. Do agak susah. Do sangat susah. Belum bisa. Karena kalau dua-duanya sekaligus itu berarti melengkung dua-duanya ya, dan itu fasih sekali. Imma orang tersebut fasih sekali, bahkan terkadang tidak setiap orang Arab bisa. Imma dia nggak paham sebenarnya. Nah, jadi kalau semuanya orang ngaku ana dua-duanya sekaligus, itu bisa jadi fasih banget, memang dia bisa dua-duanya. Ana nggak bisa. Pasti ada yang dominan salah satunya gitu, ketarik gitu. Tapi imma emang nggak paham, akhirnya ya kayaknya dua-duanya, padahal malah kena dhot itu. Tempat huruf do, salah. Jadi fokus pada tepi, entah itu kiri ataupun kanan. Beliau melanjutkan, minal yusra kathur, yang ngucapin dari sebelah kiri itu banyak. Jadi mayoritasnya ngucapin dari sebelah kiri. Wa qalla min yumna, dan dari sebelah kanan itu sedikit. Makanya Al-Imam Ibnu Jazari juga sebenarnya dalam Muqaddimah Jazriyah sudah memberikan isyarat ya. Min aisara au yumnaha. Biasanya sesuatu kan dimulai kanan dulu. Ini beliau min aisara au yumnaha. Kiri dulu baru kanan. Ini menunjukkan kiri lebih mudah, kanan lebih susah gitu. Kalau beliau di sini mempertegas ya. Apa tadi? Yaitu minal yumna kathur wa qalla minal yusra kathur wa qalla min yumna. Jadi dari kiri itu banyak mayoritas, wa qalla min yumna dari sebelah kanan maka itu sedikit. Wa minhuma nadar. Dari dua-duanya sekaligus itu apa? Nadar. Itu jarang, langka itu. Susah, karena sangat susah. A'az, berat banget, sulit banget. Maka kalau ada yang ngaku dua-duanya itu antara fasih atau nggak paham. Lanjut. Jadi antum latih ya. Diraba terlebih dahulu. Baik. Tempel baru dilontarkan. Bo. Boi. Bu. Il. Demikian. Mudah insyaallah. Lanjut. Nah, di sini Syekh Utsman Sulaiman Murad dan Salsabil Syafi'i juga beliau mengucapkan yang sama ya. Jadi beliau juga menyampaikan yang sama, wa kaunuhal yusra huwal katsir wa bil yamini nutquha asiru. Jadi pengucapan huruf dot itu dari sebelah kiri itu yang banyak, itu yang mayoritas. Adapun dari sebelah kanan itu ngucapinnya susah, asir, itu susah, berat. Dan Al-Imam Ibnu Jazari dalam An-Nashr beliau mengatakan walaysa fil hurufi ma ya'siru 'ala lisani ghayruhu. Tidak ada huruf yang lebih susah untuk diucapkan bagi lidah selain daripada huruf dot ini. Fa inna alsinatan nasi fihi mukhtalifatun wa qalla man hassanahu. Karena bahasa-bahasa orang, bahasa manusia itu sangat banyak. Jadi bahasa Arab saja yang ada huruf dot, sehingga disebut lughatud dot. Huruf dot hanya ada di bahasa Arab. Ya, kalau di bahasa Indonesia nggak ada, bahasa Thailand nggak ada huruf dot itu. Jadi kalaupun ditranslate ya terdiri dari beberapa huruf gitu. Dot misalkan DHO atau sebagian DHLO misalkan. Baik, jadi tidak ada huruf dot pada selain bahasa Arab sehingga disebut lughatud dot. Ya maka bahasa orang itu banyak, ada macam-macam bahasanya, atau bisa juga karena lidah orang itu bervariasi, beda-beda. Ada yang mungkin, ada yang biasa, ada yang nggak bisa sama sekali, susah. Baik, wa qalla man hassanahu, dan sedikit saja yang bisa mengucapkannya dengan bagus. Kenapa? Karena dot ini memang huruf yang paling susah, huruf yang paling berat. Nah, meskipun ini paling susah, tapi selama kita berlatih terus, kita berusaha dan juga meminta pertolongan kepada Allah, insya Allah bisa juga. Apa kata Syekh Utsman Sulaiman Murad dalam Salsabil Syafi'i kemarin? Beliau mengatakan wa ma lahu dhabatun siwa taqrari bil fami wa istima'ihi min qari. Ya tidak ada yang membuat kita ini mantap ya. Kita dhabit, kita fasih mengucapkan huruf-huruf selain dua hal, yaitu apa? At-taqrar bil fami. Kita sering pengulangan dengan mulut kita, sering latihan saat sendiri, saat di depan guru, dan juga wastima'ihi min qari. Kita sering dengar dari qari yang mutqin, yang bagus bacaannya. Ya seperti Syekh Mahmud Khalil Al-Husari, Syekh Ali Al-Hudayfi, Syekh Muhammad Ayyub, Syekh Muhammad Siddiq Al-Mishawi, Syekh Dr. Aiman Rusdi Suwaid, juga Syekh Ahmad Isa Al-Ma'sarawi kalau yang sekarang, Syekh Hisham Abdul Bari, termasuk yang bagus-bagus Masya Allah. Ya guru-guru kita Alhamdulillah bagus-bagus ya. Seperti Syekh Abdul Karim Al-Jazairi, bagus-bagus Alhamdulillah. Baik. Jadi itu cara melatihnya adalah kita saat sendiri ataupun di depan guru, dan juga jangan lupa untuk sering mendengar. Demikian.
Lanjut, bait ke-37 dan 38 beliau melanjutkan wallamu adnaha li ukhraha huki ma'lithati ad-dhahiki hatta ad-dhahiki bi'aksi dhadin. Wallamu dan berikutnya adalah huruf lam. Huruf lam itu adnaha di bawahnya atau berikutnya. Kalau tadi huruf dot itu daripada tepi yang belakang sampai ujung tepi lidah, maka berikutnya huruf lam adalah di bawahnya daripada huruf dot tadi. Sehingga apa? Dari ujung tepi lidah sampai ujung lidah sampai ujung tepi lidah berikutnya. Makanya kalau bahasanya Al-Imam Ibnul Jazari apa? Wallamu adnaha limuntahaha sampai penghabisan. Adapun huki maksudnya adalah yuqal. Ya. Yuhka ay yuqal. Maksudnya bukan berarti qila di sini lemah pendapatnya, bukan, maksudnya dikatakan. Dikatakan bahwasanya makhrajnya adalah di tepi lidah atau ujung tepi lidah sampai kepada ujung tepi lidah berikutnya. Ma'lithati ad-dhahiki hatta ad-dhahiki. Nempelnya antum bisa lihat di situ gigi ad-dhahik. Gigi ad-dhahik antum bisa di situ lihat ad-dhahik. Itu sampingnya al-anyab. Jadi antara al-anyab dan juga antara al-adras, antara gigi geraham, al-adras itu gigi geraham dan juga al-anyab, ya, gigi taring. Itu ada gigi namanya ad-dhahik, ad-dhahik. Maka di situ ma'lithati ad-dhahiki hatta ad-dhahiki. Jadi gusi, listah itu gusi, gigi dhahik sampai kepada gusi gigi dhahik berikutnya. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan, makhraj lam itu memang luas seperti itu. Hanya saja saat pengucapannya tidak melazimkan kita untuk semuanya kena. Kadang kita bisa geser ke kiri sedikit, geser ke kanan sedikit, atau di tengah-tengahnya. Tidak masalah. Mahfum ya? Jadi la, ana lebih condong kepada yang la agak kiri sedikit. Sama dengan dot tadi. Ya, walaupun sebenarnya penjelasan daripada Syekh Ibrahim As-Samanudi, untuk huruf lam ini, dia kebalikan dari apa? Dari huruf dot. Kalau huruf dot, yang kiri lebih mudah, yang kanan lebih susah. Dua-duanya langka. Kalau huruf lam kebalikannya, yang kanan dia lebih mudah, yang kiri dia lebih susah. Itu maksud daripada apa? Bi'aksi dhadin. Kebalikan daripada huruf dot. Kebalikan dari segi apa itu? Dari segi susahnya pengucapan. Ya, jadi kadar susahnya pengucapan. Kalau dot yang lebih mudah kiri, yang kanan lebih susah. Kalau lam yang lebih mudah kanan, yang kiri lebih susah. Nah, tapi ya itu relatif. Artinya masing-masing orang bisa berbeda-beda gitu. Yang penting kebiasaan kita saja. Ya, maka mengapa ya tidak harus kena semuanya ya, bisa jadi kiri atau kanan. Itulah la bisa, la bisa, la bisa. Yang penting bunyinya la, jangan sampai jadi ko. Nah, begitu saja. Dan ini huruf yang mudah karena ada di bahasa kita, dia bisa tebal, bisa tipis. Tebalnya kalau di riwayat Hafiz dan Asim khusus untuk lafaz Allah atau Allahumma yang sebelumnya fathah atau dhammah. Allah atau Allahumma, Allah atau qalu Allahumma misalkan. Lanjut, huruf lam mudah insyaallah. Selanjutnya bait ke-38. Berikutnya tahtu nunun min taraf danahu ra di mudkhalidh dhahrin harf. Tahtu nunun min taraf. Berikutnya, kalau tadi huruf lam itu nempelnya ada pada gusi daripada gigi ad-dhahik. Gusi daripada gigi ad-dhahik, al-il-ul demikian. Maka tahtu di bawah tempat nempelnya lam tadi adalah tempat nempelnya nun. An, in, antum bisa rasakan. Al di sana anggaplah al, il, ul begitu ya. Kalau nun agak ke bawah sedikit. Tahtu. Agak bawah dari tempat nempelnya siapa? Lam. Al, il, ul. An, in, un. Antum merasakan bisa? Jadi al, il, ul di sana. An, in, un. Demikian. Min taraf maksudnya kalau bagian lidahnya adalah dari taraf. Sekarang masuk ke taraf al-lisan atau atraf al-lisan. Bagian taraf lisan, ujung lidah ini paling banyak tempatnya dan paling banyak hurufnya. Kalau tadi hafatul lisan sudah selesai dhad sama lam. Sekarang atraful lisan, ya bagian ujung-ujung lidah ini tempatnya paling banyak, hurufnya pun paling banyak. Dimulai dengan huruf nun ini. Nah, untuk tempat nempelnya di bawah tempat nempelnya lam, sedangkan untuk bagian lidahnya di ujung lidah. Mafhum ya? Jadi gampang juga insya Allah ini untuk huruf nun karena ada di bahasa kita. Huruf n, an, in, un sudah selesai. Naninu, an, in, un. Dan dia punya makhraj daripada al-khayshum pula. Jadi makhrajnya dua. Ujung lidah sama al-khayshum. Karena dia ada juz'ul khayshumi sama ada juz'ul lisani. Bagian lidah sama bagian al-khayshum. Danahu ra. Berikutnya adalah huruf ra. Tempat nempelnya di bawah tempat nempelnya nun. Kalau tadi al, il, ul di sana, an, in, un turun dikit.
il saat kasrah lebih kerasa. Lebih bawah dari tempat nempelnya huruf nun. Paham ya? Jadi ini yang dimaksud dengan danahu, ya di bawahnya berikutnya itu ada tempat nempelnya dulu. Tempat nempelnya huruf ra, di bawah tempat nempelnya huruf nun, limudkhali dhahrin haraf. Bagian lidahnya itu adalah di ujung lidah, tapi agak masuk kepada dhahrul lisan. Taib, agak masuk kepada punggung lidah. Ibaratkan ini ujung lidah kepala kita ini, maka punggung kita seperti punggung lidah. Sehingga kalau ujung tapi agak masuk ke punggung berarti kenanya leher lah gitu. Kita bahasakan di situ apa? Ujung punggung lidah. Makanya kalau ucapin ra itu kan agak ditekuk sedikit, agak dilipat sedikit kan. Bukan ujung banget begini, tapi agak dilipat sedikit. Ya, dia agak masuk kepada punggung lidah gitu. Ra, ri, ru. Mafhum ya? Jadi makhrajnya di mana ra? Ujung punggung lidah menempel dengan apa? Gusi gigi seri atas. Ya, tempat nempelnya di bawah tempat nempelnya huruf nun. Mafhum ya insyaallah. Lanjut. Dan ra juga huruf yang spesial, dia bisa tebal, bisa tipis, kondisinya tebal lebih banyak, kondisinya tipis lebih sedikit, kondisinya boleh tebal, boleh tipis juga lebih sedikit lagi. Bait ke-39 berikutnya. Wa ta'u faddalu fata min huwa min ulya tsanaya min usuliha zukin. Wa ta'u faddalu fata. Berikutnya huruf ta, huruf dal, huruf ta. Minhu ay min tarafil lisan. Dari ujung lidah. Wa min ulya tsanaya, dan dari gigi seri atas. Min usuliha, tepatnya pada usulnya. Jadi tempat tumbuhnya gigi. Baik. Jadi asul tsanaya atau usul tsanaya itu pangkal gigi seri atas. Jadi usul itu kan pokok akar daripada gigi tersebut, sehingga kenanya mana? Pangkal gigi seri atas. Kena gusi-gusi sedikit juga. Anda bisa praktikkan dadidu, tatitu, totoitu. Baik. Jadi data keluar daripada apa? Ujung lidah ketemu pangkal. Jadi ujung ketemu pangkal. Ujung lidah ketemu pangkal gigi seri atas. Kena gusi-gusi sedikit. Mafhum ya? Baik. Zukin ay urif. Zukin itu maksudnya diketahui. Urif. Jadi min usuliha zukin ay urif. Diketahui. Baik, kita latih misalkan tak terlebih dahulu. Tatitu. Mudah. At, it, ut. Dia punya sifat syiddah dan juga hamas. Ada hamasnya. At, it, ut. Jangan berlebihan saat mengucapkan hamas. Jadi at atau h jadi c misalkan at dan sebagainya. Tata misalkan. Biasa saja. Tata. Tata. Itu syiddahnya lebih dominan. Hamasnya ada. Tata. Kalau nggak ada hamasnya itu tata. Itu nggak ada hamasnya itu. Tahu, tempe. Nggak ada hamasnya. Tapi kalau tatitu ada hamasnya. Hanya saja syiddahnya lebih dominan, ya. Sebagaimana perkataan Al-Imam Ibnu Jazari, wara'i syiddatan bikafin wa bita kasyirkikum. Kikum sudah ada hamasnya. Hanya syiddahnya lebih dominan. Wa tatawaffa. Jangan sampai tatawaffa. Tata itu sudah ada hamasnya. Hanya syiddahnya lebih dominan. Lanjut. Berikutnya ta. Ta itu ibaratkan tak ditebalkan. Ya beda sifatnya juga. Kalau tadi ta dia punya sifat hamas, kalau ta tidak punya sifat hamas. Kalau ta itu punya qalqalah, tadi ta tidak punya. Jadi sifat tambahan ta punya sifat qalqalah dan ta itu tebal. Tatitu, ataitu, uta. Tatitu, ataitu, uta. Mudah insyaallah. Lanjut. Berikutnya huruf dal, dadidu. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Huruf dal makhrajnya sama dengan ta dan ta. Jangan lupa, tati itu di situ pula dadidu. Jangan sampai tati itu sudah benar ujung lidah nempel ke pangkal gigi seri atas kena gusi sedikit, sedangkan giliran dadidu jadi malah kena ke gusi malah ke arah langit-langit atas. Nah, dadidu, ya enggak? Dadidu, ade ide ude. Ini kurang tepat. Yang betul dadidu, ade ide ude. Dadidu, ade ide ude. Antum bisa pancing dengan ucapkan tak sukun, parkir dulu di situ baru ucapkan dal berharokat. At, pancing dulu dengan tak sukun, at, jangan pindah, da. At, da. Di situ makhrajnya. At, da. It, di. Ut, du. Jadi jangan sampai pindah. At, da. Pindah itu. It, di. Ut, du. Pindah itu. Salah. Baik. Jadi yang tepat adalah dal Arabi adalah di situ. Dadidu, ade, ide, ude, maliki yaumiddin. Jangan sampai ada hamasnya. Middin, ti. Nah, ini salah. Nah, ada yang protes biasanya. Ustaz, yang betul dadidu kok gitu. Loh, gimana kan makhrajnya sama dengan ta dan to. Kalau semuanya begitu berarti harusnya konsekuen saat ucapan ta dan to harusnya tatidu dan juga todidu. Nah, tapi kan tidak demikian.
Maka yang betul dadidu. Demikian. Allah a'lam bishawab. Lanjut bait ke-40. Wasadu fasinu fazayun tutla minhu sahiban fuwaiqas sufla. Minhu musahiban fuwaiqas sufla. Wasadu fasinu fazayun tutla. Huruf sad, huruf sin, huruf zay. Huruf sad, huruf sin, huruf zay. Ini adalah 3 huruf yang punya sifat shafir. Tutla dibaca, minhu dibaca atau diucapkan, minhu ay min tarafil lisan. Musahiban fuwaiqas sufla. Musahiban maksudnya bersama. Fuwaiqa itu artinya adalah bagian atas dikit gitu ya. Fuwaiq itu tasghir daripada fauq. Bagian atas sedikit. As-sufla ay at-thanaya sufla. Maksud as-sufla bawah itu maksudnya at-thanaya sufla. Gigi seri bawah. Makanya Al-Imam Ibnu Jazari mengatakan apa? Was-safiru mustakin minhu ay min tarafil lisan, dari ujung lidah, wa min fawqi at-thanaya sufla, dan dari bagian atas gigi seri bawah. Maka untuk shad, zai dan sin itu ujung lidah banget, betul-betul di ujung banget, lancip. Pada posisi, nggak nempel ya, karena kalau nempel nggak bisa diucapin malah. Gimana? Fa, za, sa, gimana itu? Jadi ada celah yang sangat sempit yang nantinya melahirkan sifat shafir, tajamnya suara karena mengalir dari celah yang sempit. Jadi pada posisi bagian atas dari gigi seri bawah. Ini gigi seri bawah kita, ini gigi seri atas kita, ini lidah. Nah di sini. Baik. Ya itulah kalau tadi Syekh Ibrahim As-Samanudi beliau mengatakan wasadu fasinu wazayun tutla minhu musahiban fuwaiqas sufla. Huruf sad, huruf sin, huruf zai diucapkan dari ujung lidah bersama bagian atas dari gigi seri bawah. Untuk prakteknya gampang, sasisu, tajam ya, sasisu. Kemudian sosisu, jangan sampai shoshishu. Ini shoshishu ini sering ini. Wa yuqimuna sholata. Ini campuran dari sad dan juga shin, jadilah sho. Nah, ini sad sama shin nikah jadinya sho. Wa yuqimuna sholata. Sama juga sin, as is us tajam, jangan sampai ash ish ush. Ya, sering anak bercanda itu. Ada orang yang susah ngucapin sin sehingga jadi ash. Dia beli ash teh, tumbas ash teh. Jadi susah ngucapin sin yang tajam itu susah. Padahal sebenarnya gampang, ada di bahasa kita. S, ya kan? Huruf S. As, is, us. Sudah selesai. As, is, us. Nah. Taib, jangan sampai ada suara yang menyebar, yang merupakan sifat huruf shin. Tafashi. Taib, syashin, shu. Salah. As, is, us. Als, is, us. Az, is, us. Dan zai tidak punya sifat hams. Jangan sampai az. Di ujungnya ada sin. Ada hamsnya, salah. Az. Dari awal sampai akhir, zai terus. Is, uz, demikian. Baik. Berikutnya, wadha'u fadzalu fatha'un kharajat minhu ay min tarafil lisan wa min atrafi ulyaha atat. Ulyaha ay min ats-tsanaya. Ulya ats-tsanaya. Jadi ha di sini maksudnya ats-tsanaya. Wadha'u dan huruf dha, fadzalu fatha'un dan huruf dzal serta ta kharajat keluar minhu ay min tarafil lisan, ujung lidah, wa min atrafi dan dari ujung ulyaha ay ulya tsanaya atat datang. Jadi ujung ketemu ujung. Ujung lidah ketemu ujung gigi seri atas. Gampang. Dha, dhi, dhu, dha, dhi, dhu, tha, thi, thu. Sudah selesai. Gampang ya? Sudah selesai untuk makhraj al-lisan. Totalnya ada 10 tempat 18 huruf. Lanjut sekarang kepada makhraj berikutnya yaitu asy-syafatain, 2 bibir. Sebagian ulama hanya menyebutkan asy-syafah saja. Kenapa? Karena untuk fa dia tidak dua-duanya aktif. Jadi fa itu dia hanya bibir bawah saja. Sehingga sebagian ulama menyebutkan makhraj asy-syafah. Tempat keluar makhraj atau tempat keluar asy-syafah bibir. Begitu. Secara umum saja bibir sudah. Bukan asy-syafatain 2 bibir. Kenapa? Karena fa dia tidak dua-duanya aktif. Yang aktif hanya bibir bawah saja. Bibir bawah bagian dalam nempel dengan ujung gigi seri atas. Tapi kita ambil yang masyhur saja. Asy-syafatain sudah. Insyaallah itu yang masyhur. Bait 4243 beliau mengatakan wal fa biha ma' batni sufla syafati wal ba fa miman thumma wawan athbiti lisyafatain. Wal fa dan hurfa biha. Biha ha di sini kembali kepada apa? Atraf atraf ulya tsanaya. Yang sebelumnya atraf ats-tsanaya al-ulya. Atraf al-ulya maksudnya ujung gigi seri atas. Ujung gigi seri atas
batni sufla syafati. Bersama dengan bibir bawah bagian dalam. Baton itu bagian dalam. Atau perut bisa juga. Perut, bibir bawah boleh. Atau bibir bawah bagian dalam. Karena batin itu yang tidak terlihat. Saat kita mingkem tidak terlihat. Batin namanya. Sedangkan lahir atau zahir gitu ya. Zahir itu yang terlihat, yang nampak. Jadi zahir batin ya. Lahir batin. Maka baton bisa diartikan perut boleh. Atau bagian dalam. Karena kalau mingkem tidak terlihat. Demikian. Maksudnya ujung biha ay atraf al-ulya al-thanaya. Jadi ujung gigi seri atas. Ma'batani sufla syafati. Bersama dengan baton, yaitu perut, sufla syafati, bibir bawah. Atau bibir bawah bagian dalam. Demikian. Jadi untuk fa, fi, fu, f, if, uf, gampang insyaAllah. Ada di bahasa kita ada huruf f, ada huruf fi. Nah, jadi gampang insyaAllah. Fa, fi, fu, f, if, uf. Berikutnya, wal ba, fa, miman, thumma wawan. Wawan itu juga nanti di kasih tanda merah juga. Nanti anak revisi. Supaya ba, mim, dan waw ini athbiti lisyafatain. Tetapkan ia milik asyafatain. Bagi makhraj asyafatain. Maksudnya huruf waw, huruf ba, huruf mim ini keluarnya dari dua bibir sekaligus. Kalau fa tadi kan hanya bibir bawah saja. Kalau waw, ba, mim dua bibir sekaligus. Meskipun ini tempat keluarnya sama yaitu dari dua bibir sekaligus, tapi pengucapannya beda. Kalau waw dia dua bibir tidak ada dia ada celah, maksudnya tidak nempel, kemudian monyong. Wawiwu selalu monyong saat memulai maupun saat mengakhiri. Saat memulai dalam kondisi berharakat wawiwu monyong. Baik, demikian pula saat dhammah tadi wu monyong. Saat sukun mengakhirinya dengan monyong juga. Au, iu, demikian. Kemudian untuk ba dia dua bibir nempel. Babibu, ab, ib, ub punya sifat qalqalah dan tipis. Kemudian mim dua bibir nempel dan disertai dengan gunnah yang keluar dari al-khayshum. Ma, mimu, am, im, demikian. Gampang ya insyaallah. Yang terakhir adalah al-khayshum. Kalau beliau sebutkan tadi al-anfu maksudnya al-khayshum. Secara spesifik adalah al-khayshum. Pangkal hidung, kita sering artikan rongga hidung, tapi yang lebih tepat insya Allah pangkal hidung. Bait 43, wa minal khayshumi ghunnatu nunin mutlaqan wal mimi. Dan dari al-khayshum, yang keluar darinya adalah gunnahnya huruf nun dan juga gunnahnya huruf mim secara mutlak. Jadi nun dan mim ini punya sifat gunnah, makanya dua huruf ini disebut sebagai harfa gunnatin. Berkata Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, wa gunna miman thumma nunan syuddida wasammi kullan harfa gunnatin bada. Namailah kedua ini dengan huruf gunnah. Karena hanya dua huruf ini saja yang punya sifat gunnah. Dan gunnah maksudnya adalah suara dengung, suara yang enak didengar, sautun ladzidun. Tayyib. Yang keluar dari al-khayshum yang dimiliki oleh huruf mim dan nun. Sudah selesai, 3 poin. Jadi suara dengung, suara yang enak didengar. Yang keluar dari al-khayshum yang dimiliki oleh huruf mim dan nun. Lanjut, sekarang kita membahas harakat asliyah. Bait 44 dan 45. Beliau mengatakan wadhammu kal wawi wa fathu kal alif wa fathun kal alif. Wadhammu kal wawi wa fathun kal alif wal kasru kal ya fi makharijin urif. Wadhammu dan huruf dan harakat dhammah kal wawi seperti cara pengucapan huruf waw. Jadi ngucapin dhammah itu sama seperti ngucapin waw, yaitu dengan monyong. Wa, ini monyong kan? Wu. Saat ngucapin harakat dhammah bu, tu seperti saat mengucapkan harakat huruf waw. Gampang ya? Jadi dengan memonyongkannya. Sehingga dhammah ya dhammu syafatain mengumpulkan kedua bibir maksudnya memonyongkannya. Demikian. Wa fathun kal alif. Adapun fathah seperti alif. Jadi fathah ini seperti alif pengucapannya. Maka fathah sendiri bisa tebal bisa tipis tergantung hurufnya. Kalau dia ada pada huruf yang tebal ya fathahnya tebal. Seperti o, ya so, do, to, do. Seperti alif, alif bisa tebal kalau sebelumnya tebal. So, do, to, demikian. Ya, dia dibaca tipis fathahnya kalau memang hurufnya tipis. Abata saja. Sama juga alif dibaca tipis kalau sebelumnya huruf tipis. Abata, demikian. Jadi wa fathun kal alif. Wal kasru kal ya. Sedangkan kasrah ngucapinnya seperti ngucapin huruf ya. Fi makharijin, pada makhraj-makhrajnya. Maksudnya makhrajnya waw, makhrajnya alif, makhrajnya ya. Urif yang telah diketahui. Ya kalau waw dari dua bibir. Ya kalau ya dari wasatul lisan, dari tengah lidah. Kalau alif berarti dari mana? Dari al-jawf. Demikian. Maksudnya
Seperti itu tadi. Jadi lebih tepatnya sebenarnya ini huruf-huruf mad, huruf-huruf maddiyah. Mohon maaf. Ini lebih tepatnya huruf-huruf maddiyah. Maksudnya adalah saat kita mengucapkan fathah itu sebagaimana saat mengucapin alif. Alif dia keluar dari al-jawf. Cara mengucapinnya seperti itu. Kemudian saat mengucapin harakat kasrah seperti ya maddiyah. I. Demikian. Jadi al-jawf juga hanya kita turunkan dan dinaikkan pangkal lidahnya naik sedikit, kemudian rongga bawahnya, maksudnya rahang bawahnya turun. I demikian. Baik, kalau waw dimonyongkan. Seperti ucapin waw sukun sebelumnya dhammah. Demikian. Jadi seperti huruf mad. Makanya harokat ini sebenarnya ada pendekan daripada mad. Mad itu kan minimal 2 harokat. Ya enggak? Mad itu kan artinya panjang. Ya, minimal 2 harokat. Berarti kalau pendekin jadi harokat. Sehingga harokat adalah pendekan dari mad. Mad kepanjangan dari harokat. Demikian. Makanya sering kita sampaikan bahwa harokat itu juga makhrajnya di al-jawf. Jadi yang keluar dari al-jawf bukan hanya huruf-huruf mad, tapi juga harokat. Tapi kenapa tidak disebutkan di buku-buku tajwid? Ya karena harokat bukan huruf. Paham ya? Jadi bahas makharijul huruf, tempat keluarnya huruf. Ya yang keluar dari al-jawf ya cuman huruf mad. Karena yang namanya huruf ya huruf mad itu. Kalau harokat kan bukan huruf dia. Harokatnya dat sendiri gitu. Hanya karena harokat adalah kependekan dari huruf mad, maka keluarnya juga dari al-jawf. Ya contoh misalkan babibu. Ini ada 2 unsur ini. Unsur huruf ba, yaitu B-nya, keluarnya dari asy-syafatain, babibu. B-nya itu dari asy-syafatain. Tapi ha-i-u itu harokatnya dari mana? Al-jawf. Jadi kita ucapkan ba, bukan ba. Kalau ba dari al-khusyum salah. Ma bibu. Baik, yang keluar dari al-khusyum tadi apa? Harokat. Harusnya harokat keluarnya dari apa? Al-jawf. Ba, bi, bu. Sampai huruf nun dan mim sekalipun. Kalau berharokat, maka harokatnya, ingat ya, harokatnya keluarkan dari al-jawf. Kalau nun sama mimnya, al-khusyum memang. That huruf nun sama that huruf mimnya, n sama m-nya, pasti keluar al-khusyum. Tapi ha-hi-hu-nya, harokatnya keluarnya dari al-jawf. Na, bukan na. Dua-duanya dihajar dari apa? Dari al-khusyum salah. Na, ni, nu salah. Na, hi-hu. Demikian. Mafhum ya insyaallah. Lanjut. Wahiyya lil hurufi ja'at asla aw aksu dha wal kullu aslun aw la. Baik. Nah, itu ana sebenarnya terkait harokat tadi juga membahas itmamul harokat tapi sedikit saja. Perlu diketahui bahwa cara pengucapan harokat itu sama seperti huruf-huruf mad. Harokat dhammah seperti huruf waw sukun, fathah seperti alif, dan kasrah seperti ya sukun. Bedanya, mad dibaca panjang, sedangkan harokat dibaca pendek. Saat dikatakan bahwa panjang mad adalah 2 harokat, maka kita pun memahami bahwa mad adalah kepanjangan dari harokat. Jadi kan, mad itu minimal 2 harokat. Maka kita tahu bahwasanya mad adalah kepanjangan dari harokat. Dan harokat adalah kependekan dari mad. Sehingga sudah seharusnya harokat pun keluar dari al-jawf, rongga tenggorokan dan rongga mulut, sebagaimana huruf-huruf mad. Mafhum ya? Kita sudah jelaskan tadi. Sebagai gambaran juga sudah kita jelaskan. Kemudian pada bait ke-45, Syekh Ibrahim As-Samanudi menyebutkan adanya perbedaan pendapat terkait asal-usul mad dan harokat. Ini adalah khilaf para ulama terkait asal-usul mad dan juga harokat. Apakah harokat itu berasal dari mad? Ataukah mad berasal dari harokat? Ibaratkan ini telur dulu apa ayam dulu ini? Ayam dari telur apa telur itu dari ayam gitu ya? Ya, khilaf ini para ulama. Jadi yang betul ayam dari telur apa telur dari ayam? Pusing akhirnya. Sama dengan harokat itu dari apa? Huruf mad atau mad itu dari harokat. Baik. Dan yang utama adalah bahwa masing-masingnya berbeda. Mad sendiri dan harokat sendiri. Wallahu a'lam. Wal kullu aslun aula. Wallahu a'lam bishawab. Itu sebagaimana yang dijelaskan oleh guru kami Syekh Hisham Abdul Bari hafizahullah taala. Jadi masing-masingnya sendiri. Wal kullu aslun aula. Baik, terakhir kita akan bahas satu bab lagi sebagai tambahan yaitu alqabul huruf. Babu alqabil huruf. Alqab artinya adalah julukan, jamak dari laqab. Ya, wala talmizu bil alqab. Alqab artinya julukan-julukan. Ya, tapi kalau di ayat tersebut maksudnya julukan-julukan yang buruk. Ya, tapi kalau secara umum alqab artinya julukan. Untuk memudahkan sesuatu, memanggil sesuatu, ada beberapa huruf ya, ini huruf ini dijuluki ini, huruf ini dijuluki ini. Demikian. Beliau mengatakan, wa ahruful maddi ila al-jawfin tamad wa hakadha ila al-hawa'i nusibat. Wa ahruful halqi atat halqiyah
wal qaf wal kaf ma'an lahwiyah. Wal jim wasyin wa ya'un luqibat ma'dadiha syajariyatan kama thabat. Wal lam wan nun warad al-qiyah والطاء والدال وتا نطعية وأحرف الصفير قل أسلية والضاء والذال وثالثوية والفاء وميم باء وواو سميت شفوية فتلك 10 أتت. وأحرف المد dan huruf-huruf mad ilal jaufin tamat disandarkan kepada al-jauf. Makanya julukannya adalah jaufiyah. Kenapa disebut jaufiyah? Karena keluar dari makhraj al-jauf. Ini julukan pertama. Jadi ada julukan al-jauf, ada julukan jaufiyah adalah julukan bagi huruf-huruf mad. Alasannya karena huruf mad keluar dari makhraj al-jauf, rongga tenggorokan dan rongga mulut. Ini julukan pertama. Nah, sebenarnya al-qabul huruf ini ya, yang pertama kali mencetuskan adalah Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Jadi untuk memudahkan pengkelompokan huruf disebutlah huruf ini julukannya ini, huruf-huruf ini julukannya ini dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Wa hakadha ila al-hawa'i nusibat. Dan demikian pula huruf-huruf mad tadi, wahakadha, dan demikian pula huruf-huruf mad tadi ilal hawa'i kepada al-hawa, maksudnya hawaiyah, nusibat, dinisbatkan. Jadi selain disebut sebagai huruf-huruf jaufiyah, huruf-huruf mad juga disebut sebagai huruf hawaiyah. Kenapa disebut hawaiyah? Karena pengucapannya habis di udara. Jadi saat kita ucapkan huruf-huruf mad ini, pengucapannya habis di udara. Tidak mentok di tempat tertentu. Paham ya? Atau bisa juga suaranya habis sesuai habisnya nafas pembacanya. Makanya namanya hawaiyah. Hawa itu nafas. Jadi suaranya habis sesuai habisnya nafas atau udara pembacanya. Berarti udah julukan kedua, tapi dua-duanya adalah julukan bagi huruf mad. Wa ahruful halqi atat halqiyah. Nah, huruf al-halq yaitu hamzah, ain, ha, wain, kha, dia memiliki julukan halqiyah. Ya karena keluar dari al-halq maka namanya halqiyah. Julukannya halqiyah. Sudah. Wal qaf wal kaf ma'an lahwiyah. Sedangkan qaf dan kaf dia dijuluki sebagai lahwiyah. Kenapa disebut dengan lahwiyah? Karena keluar daripada luha. Luha itu ufula, anak tekak. Ya, dekat dengan anak tekak sehingga namanya apa? Lahwiyah. Keluar daripada luha. Atau min qurbil luha, dekat daripada luha, anak tekak atau ufula. Jadi qaf dan kaf ma'an kedua-duanya lahwiyah, dijuluki sebagai lahwiyah. Wal jim wasyin wa ya'un luqibat, dan huruf jim, huruf shin, huruf ya luqibat dijuluki ma'dadiha bersama huruf dad. Jadi jim, shin, ya dan juga dad syajariyatan kama thabat, sebagai syajariyah, kama thabat sebagaimana yang tetap. Baik. Jadi dinamakan dengan syajariyah karena dia diambil dari kata syajarun yang artinya lubang mulut. Kalau kita perhatikan huruf jim, shin dan ya itu kan keluarnya di tengah lidah. Tapi bagian kalau kita kebuka itu baru kelihatan tuh. Paham ya? Juga huruf dot tepi lidah sejajar sebenarnya. Kalau tengah lidah di sini ya, di sini misalkan, kemudian yang di sini tepinya. Bagian-bagian tengah juga, tetapi kalau yang dot tepinya. Demikian, maka disebut syajariyah, lubang mulut. Mafhum insyaallah. Selanjutnya, setelah selesai daripada jim, shin, ya, kemudian dot, lanjutnya adalah wal lam wan nun wara dzal qiyah. Huruf lam, huruf nun, huruf ra, dzal qiyah. Dzalqil lisan, ujung lidah. Jadi dzalq maksudnya ujung lidah. Nah, kenapa namanya dzalqiyah? Dikarenakan keluar daripada ujung lidah. Ya, kita tahu ra di ujung lidah, ujung punggung lidah. Kemudian lam juga dia masuk kepada tepi lidah di ujungnya sampai kepada ujung lidah sampai kepada ujung tepi lidah berikutnya. Kemudian nun ujung lidah. Makanya karena huruf lam, huruf nun, huruf ra keluar dari ujung lidah disebut sebagai dzalqiyah. Berikutnya adalah wa-ta wad-dal wa ta nit'iyah. Huruf ta, huruf dal, huruf ta nit'iyah. Apa itu nit'iyah? Diambil dari kata nit'un yang artinya langit-langit atas bagian depan atau kulit yang terletak di atas gusi. Ini karena huruf ta, huruf dal, huruf ta ini kan keluarnya di ujung lidah menempel dengan pangkal gigi seri atas, kena gusi-gusi sedikit. Paham ya? Maka itu nita' namanya. Nit'iyah. Karena dia keluarnya dari situ, maka disebut sebagai nit'iyah. Tadi nita' artinya adalah langit-langit atas bagian depan
atau kulit yang terletak di atas gusi. Itu namanya apa? Nit'iyah. Lanjut. Wa ahrufis safiri qul asliyah. Nah, berikutnya huruf-huruf safir yang memiliki sifat safir ada shad, zai dan sin. Qul, katakanlah dia atau namailah dia, julukilah ia dengan asliyah. Namanya asaliyah. Kenapa namanya asaliyah? Asalah itu artinya adalah ujung lidah yang betul-betul paling ujung. Ini ujung lidah tapi yang paling ujung benar-benar. Karena emang shad, zai, sin ini dia keluarnya daripada ujung lidah yang paling ujung. Maka namanya asliyah, asaliyah. Lanjut. Wadh wadh wa tha lithwiyah. Nah, untuk huruf dha, huruf dzal, huruf tha dinamai dengan lithwiyah. Al-lithah itu artinya gusi. Sebenarnya huruf dha, huruf dzal, huruf tha ini keluarnya bukan dari gusi. Keluarnya ujung lidah dari ujung lidah ketemu ujung gigi seri atas. Jadi bukan di gusi. Tapi kenapa namanya lithwiyah atau lithawiyah? Dikarenakan dekat dengan gusi. Jadi bukan kena gusinya, hanya dekat dengan gusi. Demikian. Kemudian berikutnya wal fa wa mimun ba wa wawun summiyat syafwiyatan. Kemudian huruf fa, huruf mim, huruf ba, huruf waw dinamai dengan syafwiyah. Kenapa? Karena keluar dari asy-syafatain, dari syafah yaitu bibir. Fatilka asyratun atat, maka itulah 10 julukan-julukan huruf yang telah datang. Maka itulah 10 julukan-julukan huruf yang telah datang. Baik, dengan demikian alhamdulillah sudah selesai pembahasan pada siang hari ini untuk pertemuan ketiga ini, semoga bermanfaat. Barangkali ada pertanyaan, tafadhol. Tapi ana yakin insyaallah ini materi pada siang hari ini materi yang mudah. Ini materi pengulangan. Jadi ya sekadar kita mencari keberkahan dari kitab ini saja kita jalani, ya kita baca, kita selesaikan walaupun sudah pernah kita pelajari, sudah sering, bahkan sudah mungkin alhamdulillah. Demikian ya. Jadi kalau ada pertanyaan tafadhol, kalau tidak kita tutup. Ada pertanyaan? Tertulis? Ada. Baik. Yang angkat tangan. Nah. Ya, yang dekat aja dulu. Pada huruf hamzah di akhir kata itu dinamirkan. Bisa Ustaz contohkan agar tidak berlebihan bacanya. As-sama. As-sama. Yang penting nempel aja. Ha. Ha. Waji. Bisu. Ini yang sukun hamzahnya ya, dalam kondisi waqaf. Baik, beda kalau dia fathatain misalnya. Ma'a itu beda. Jadi kalau sukun ya dia mati dalam kondisi waqaf, sebelumnya huruf mat maka ditekan. Tekannya jangan berlebihan. Yang penting mentok saja, intinya mah mentok itu intinya. Jadi number ini istilah saja supaya jelas ini. As-sama antum ashaddu khalqan amis sama banaha. Mafhum? Waji, jangan waji. Loh, mana hamzanya? Atau berlebihan? Waji, misalkan. Ini berlebihan. Baik. Bisu. Yang bisu misalkan. Bisu. Bisu. Yang penting mentok saja. Jangan bisu. Loh, mana hamzanya? Hilang. Ngambang. Atau bisu misalkan. Terlalu berlebihan. Mafhum ya? Yang penting antum dengarkan tadi, mentok sudah. Antum juga bisa rasakan. Kalau mentok sudah. Waji. Ji. Bisu. Bisu. As-sama. As-sama. Demikian. Mafhum ya? Semoga bisa difahami dan terdengar jelas. Nah. Bagaimana mengucapkan zaid saat salat sirriyah terkadang mirip sin. Salat sirriyah itu kan dia pakainya bukan lagi hadr, tapi pakainya zamzamah. Ini kemarin kita tidak sebutkan ya. Kita tidak sebutkan tapi nanti insya Allah ada lagi kalau tidak salah ya. Ana agak lupa-lupa ingat. Ada lagi insya Allah nanti kita akan bahas tentang martabah zamzamah. Ya seperti kita qomat kamid gitu ya. Itu kan bukan pakai hadr, tapi pakai yang lebih cepat dari hadr, disebut sebagai zamzamah.
Ya, itu dipakai kalau kita emang sedang sendiri. Bukan untuk diiklankan, bukan untuk diperdengarkan ke orang lain. Termasuknya saat kita sholat sir itu pakai martabahnya zam-zamah. Atau saat kita lagi wirid kita lagi ngulang hafalan, kita jadikan sebagai wirid ya. Maka itu dengan martabah zam-zamah. Gitu. Ya. Ala kulli hal, ucapin zainya ya tentunya tidak akan sempurna sebagaimana kalau kita ucapkan saat dibaca dengan jelas. Hadar tahqiq maupun tadwirnya. Contohnya idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ya kayak ada sinnya tapi jangan seperti sin. Zulzilatil ardu zilzalaha. Sudah jelas insyaallah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Wal insanu ma laha. Seperti itu. Paham insyaallah? Karena kalau ketambahan hamas jadi sin, ya beda huruf itu, beda huruf. Awalnya zai, ujungnya sin. Ini salah. Ada lagi? Mohon penjelasannya untuk huruf-huruf yang memiliki sifat pertama jahar, namun sifat keduanya rohwah seperti zai dan zai. Nah, ketika di prakteknya masih suka ada percikannya. Apakah itu percikan itu termasuk yang tidak dianggap selama tidak berlebihan? Bisa jadi kalau antum harus praktekkan dulu, anak harus dengar dulu seperti apa. Tapi kalau yang tidak berlebihan, misalkan adza, misalkan kayak semacam percikan tapi itu bukan hams ya. Adza, jangan sampai kalau ini udah napas nih, hams nih. Adza, wadzakirin, wadzakirin, ini sudah hams. Tapi kalau kayak ngerasa doang itu nggak dianggap. Wadza, adza, illi, udzu, azza, izzi, uzzu. Jadi kalau azza, ini udah jelas ini, udah jelas hams. Baik, contohnya misalkan yang wa uzlifatil, ini salah. Wa uzlifatil. Mafhum? Baik, yang mau angkat tangan tafadhol. Satu lagi, terakhir. Nah, untuk yang pertemuan kedua mohon maaf Anda belum bikinkan evaluasinya ya. Insyaallah nanti malam sekaligus yang pertemuan ketiga. Qadarullah nih kemarin ada rapat yayasan sampai menjelang sahur sehingga tadi nggak sempat tadi malam. Anda juga banyak urusan. Jadi mohon maaf sekali atas keterbatasan. Di nanti malam insyaallah. Baik, tafadhol. Kalau berlebihan ini maksudnya alirannya kepanjangan, itu salah dari segi aliran suaranya, dari segi apanya harusnya tawasul jadi rokhawah. Kalau maksudnya dari berlebihan ini adalah alirannya kepanjangan gitu. Wanhar, ini berarti dia menyalahi dari segi aliran suara, harusnya wanhar segitu doang, wanhar. Jadi seperti rokhawah itu kalau berlebihannya maksudnya kelebihan dari segi aliran suaranya. Tapi kalau berlebihannya maksudnya getarannya kok kasar, yaitu menyalahi daripada takdir itu sendiri. Contoh, wanhar ar-rahmani. Baik, harusnya takdir itu lembut getarannya. Ar-rahmani nir-rahim fir'auna. Tapi ingat, getarannya halus dan aliran suaranya itu sekedarnya tawasud. Jangan sepanjang seperti rokhawah. Fir'auna wa thamud. Ar-rahmanir rahim. Ar-rahmanir rahim. Iqtarabatis sa'atu wanshaqqal qamar. Qamar. Segitu saja. Jangan sampai wan iqtarabatis sa'atu wanshaqqal qamar. Ini salah. Salahnya dari segi apa? Kepanjangan. Harusnya qamar. Mar. Segini aja. Wa in yarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamil. Artinya tasydid. Mustamil. Kita tekan sedikit, tapi ngalirnya sedikit juga. Mustamil. Jangan mustamil. Kepanjangan. Atau mustamir. Berlebihan sehingga kasar. Paham ya? Jadi dari dua sisi tadi.
Berlebihannya maksudnya kalau alirannya terlalu panjang berarti menyalahi tawasudnya, ya jadi rokhwah. Tapi kalau berlebihannya jadi kasar berarti menyalahi hakikat takdir itu sendiri yang harusnya getarannya halus. Mahfum? Bisa dipahami insyaallah? Nah, cukup insyaallah ya. Nanti kalau ada pertanyaan lagi kita lanjut besok. Insyaallah besok itu bab sifatul huruf. Sifat huruf masyhurah insyaallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.